Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Iriani Sanggona, Siti Asmarita, Najriani, dan Asril. Nah, pada video kali ini materi yang akan kami sampaikan yaitu masyarakat Indonesia dalam multikulturalisme. Nah, di sini ada 4 poin yang akan kami bahas pada video kali ini. Nah, poin pertama yaitu akar pengertian multikultural. Terus yang kedua, akar sejarah multikultural. Yang ketiga, pendidikan berbasis multikultural. Yang keempat, pendidikan multikultural di Indonesia. Langsung saja saya masuk dalam poin yang pertama yaitu akar pengertian multikultural. Nah, akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Nah, secara etimologi, multikulturalisme dibentuk dari kata multi yang artinya banyak, kultur yang artinya budaya, dan isme yang artinya aliran atau paham. Nah, pengertian multikulturalisme itu sendiri adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsi bagi kehidupan manusia. Nah, di sini ada pengertian multikulturalisme menurut salah seorang ahli yaitu Naskun. Nah, dia mengatakan bahwa multikulturalisme adalah suatu kondisi masyarakat yang bersifat majemuk yang secara struktur memiliki subkebudayaan yang ditandai dengan kurang berkembangnya sistem nilai sehingga muncul beragam konflik. Baik, itulah materi pertama yang saya sampaikan. Untuk materi kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najriani, Stambuk A32118057. Di sini saya akan melanjutkan pada subpokok kedua yaitu akar sejarah multikulturalisme. Nah, di mana secara historis sejak jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaan yang kemudian diikuti dengan masa yang disebut dengan era reformasi. Kebudayaan Indonesia cenderung mengalami disintegrasi dalam pandangan Azumardi Azra, bahwa beliau mengatakan bahwa krisis moneter, ekonomi, dan politik yang bermula sejak akhir 1997 pada gilirannya juga telah mengakibatkan terjadinya krisis sosial kultural di dalam kehidupan bangsa dan negara. Jalinan tenun masyarakat atau fabric of society tercabik-cabik akibat berbagai krisis yang melanda masyarakat. Nah, krisis sosial budaya yang meluas itu dapat disaksikan dalam berbagai bentuk disorientasi dan dislokasi. Banyak kalangan masyarakat kita, misalnya disintegrasi sosial politik, di mana yang bersumber dari euforia kebebasan yang nyaris kebablasan. Selanjutnya, lenyapnya kesabaran sosial atau social temper, di mana dalam menghadapi realitas kehidupan yang semakin sulit, sehingga mudah mengamuk dan melakukan berbagai tindakan kekerasan dan anarki. Merosotnya penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum, etika, moral, dan kesantunan sosial. Selanjutnya, semakin meluasnya penyebaran narkotika dan penyakit-penyakit sosial lainnya. Selanjutnya, berlanjutnya konflik dan kekerasan yang bersumber atau sedikitnya bernuansa politis, etnis, dan agama, seperti yang terjadi di Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi, Maluku, dan masih banyak provinsi-provinsi lainnya. Selanjutnya, merabak
merebaknya budaya MC Donald juga makanan instan lainnya. Dengan demikian, budaya serba instan meluasnya budaya telenovela yang menyebarkan permisivisme, kekerasan, dan hedonisme. Mewabahnya MTVisasi, Valentine Day, dan kini juga ada yang namanya pub night di kalangan remaja. Mungkin cuman ini materi pada sub pokok kedua. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri ketiga. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi pada poin yang ketiga, yaitu pendidikan berbasis multikultural. Ya, jadi sejak kemunculannya sebagai sebuah disiplin ilmu pada dekade 1960-an dan 1970-an, pendidikan berbasis multikulturalisme atau multicultural based education telah didefinisikan dalam banyak cara dan dari berbagai perspektif. Ya, dalam terminologi ilmu-ilmu pendidikan dikenal dengan peristilahan yang hampir sama dengan multicultural based education, yakni pendidikan multikultural atau multicultural education, seperti yang dipakai dalam konteks kehidupan multikultural dalam negara-negara barat. Ya, jadi ada definisi klasik untuk menekankan definisi dimensi konseptual MBA yang penting bagi para pendidik, yakni menekankan esensi multicultural basic education sebagai perspektif yang mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu. Definisi ini juga bermaksud merefleksikan pentingnya budaya, ras, gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian dalam proses pendidikan ya. Jadi dalam konseptualisasinya, multicultural basic education adalah sebuah kegiatan pendidikan yang bersifat empowering. Oleh karenanya adalah sebuah visi tentang pendidikan yang selayaknya dan seharusnya bisa untuk semua peserta didik. Berkaitan dengan peserta didik, multicultural basic education menyoal tentang etnisitas, gender, kelas, bahasa, agama, dan pengecualian yang memengaruhi bentuk dan mempola tiap-tiap individu sebagai makhluk budaya. Selanjutnya, multicultural basic education juga berkenaan dengan perubahan pendidikan yang signifikan, menggambarkan realitas budaya, politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks, yang secara luas dan sistematis ya, mengaruhi segala sesuatu yang terjadi dalam sekolah dan luar ruangan, menyangkut seluruh aset pendidikan yang termanifestasikan melalui konteks proses dan muatan. Multicultural basic education menegaskan dan memperluas kembali praktek yang patut dicontoh dan berupaya memperbaiki berbagai kesempatan pendidikan optimal yang bertolak. Diperbincangkan seputar penciptaan lembaga pendidikan yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang dinamis, yang mencerminkan cita-cita persamaan, kesetaraan, dan keunggulan. Baiklah, untuk yang berikutnya saya akan menjelaskan mengenai submateri pendidikan multikultural di Indonesia. Nah, jadi sebelumnya perlu kita ketahui bahwa
pendidikan multikultural itu masih relatif baru di Indonesia, karena dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen atau plural. Nah, terlebih lagi pada masa otonomi dan desentralisasi yang baru diberlakukan sejak tahun 1999 hingga saat ini. Kemudian, pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, apabila hal itu tidak dilaksanakan dengan tidak hati-hati, justru mungkin akan menimbulkan perpecahan nasional, di mana akan terjadi disintegrasi bangsa dan juga separatisme. Nah, kemudian di sini ada menurut Aziumardi Azra, pada level nasional, berakhirnya sentralisme kekuasaan yang ada pada masa Orde Baru memaksakan monokulturalisme yang nyaris seragam, memunculkan reaksi balik yang mengandung implikasi negatif bagi rekonstruksi kebudayaan Indonesia yang multikultural. Nah, berbarengan dengan proses otonomisasi dan sentralisasi kekuasaan pemerintahan, juga terjadi peningkatan fenomena atau gejala provinsialisme yang hampir tumpang tindih dengan etnisitas masyarakat Indonesia. Nah, kecenderungan ini jika tidak terkendali tentu akan menimbulkan tidak hanya disintegrasi sosial kultur saja, tetapi juga bahkan menyebabkan disintegrasi politik. Nah, untuk di Indonesia, model pendidikannya itu juga di negara-negara lain menunjukkan keragaman tujuan yang menerapkan strategi dan sarana yang dipakai untuk mencapainya. Sejumlah kritikus melihat bahwa revisi kurikulum sekolah yang dilakukan dalam program pendidikan multikultural di Inggris dan beberapa tempat di Australia dan Kanada terbatas pada keragaman budaya yang ada, jadi terbatas hanya pada dimensi kognitif saja. Kemudian untuk model lainnya, pendidikan multikultural tidak hanya sekedar merevisi materi pembelajaran, tetapi juga melakukan reformasi dalam sistem pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk mewujudkan model-model tersebut, pendidikan multikultural di Indonesia itu perlu memakai kombinasi model yang ada. Jadi di sini ada ahli yang mengajukan model yang cocok untuk diterapkan di pendidikan multikultural di Indonesia, yaitu yang diajukan oleh Gorski. Yang pertama itu ada transformasi diri, yang kedua ada transformasi sekolah dan proses belajar mengajar, kemudian yang terakhir yang ketiga yaitu transformasi masyarakat. Nah, dari ini tuh kita bisa lihat bahwa memang pendidikan multikultural di Indonesia itu masih terbilang baru, sehingga kita mengharapkan bahwa pendidikan multikultural ini bisa berkembang karena sesuai dengan masyarakat Indonesia yang terdiri dari masyarakat yang majemuk, sehingga ini sangat cocok diterapkan di Indonesia begitu. Nah, baiklah, mungkin itu saja pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 2. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.